Halo semuanya, saya Awan dari Sarjana Jutawan. Malam ini kita pengen bicara tentang impian yang gak tercapai. Impian yang tercapai udah biasa ya. Kalau impiannya gak tercapai, nah ini yang pengen kita bicarakan. Oke, sebelum kita mulai, kita nunggu teman-teman yang lain dulu. Siapa tahu ada yang pengen ikutan ngobrol juga. Kebetulan tadi banyak pertanyaan-pertanyaan ya, dan curhatan-curhatan nih seputar impian-impian yang gak tercapai. Oke, halo, selamat datang teman-teman ya. Belum tidur malam ini, malam Jumatan. Oke, bagi yang baru masuk teman-teman, malam ini sudah lama ya nggak live streaming. Malam ini kita pengen bicara tentang impian-impian, tapi bukan impian yang terwujud ya, tapi impian yang nggak tercapai. Karena kalau kita bicara impian yang tercapai itu ya senang lah, kita bersyukur. Tapi kalau bicara impian yang gak tercapai, nah ini nih yang berat. Kita sapa-sapa dulu bagi yang baru masuk. Oke, dari Dirga ya, pengen ikutan live karena pengen dapat ilmunya, tapi besok pagi masih ada UAS, jadi skip dulu. Ya gak masalah, semoga lancar UASnya. Oke, udah ada 22 orang ya yang masih bangun nih malam Jumat. Oke. Kemarin ada pertanyaan ya dari siapa nih? Udah kandas mau ngejar impian, jadi agak malas. Biar semangat kembali cari impian yang baru. Nah, bicara tentang impian teman-teman ya. Impian itu kan sederhana ya, apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan ingin terjadi di masa depan kita. Sederhana itu sebenarnya, kamu pengen apa ya, itu udah mimpi, itu udah impian gitu. Terlepas ada yang bilang impian tuh harus spesifik, impian tuh harus ada deadline, impian tuh harus berasal secara personal, tapi intinya lu pengen apa ya itu udah impian gitu. Niat adalah bagian dari impian. Jadi kalau impian itu kandas, gagal, ya berarti ada satu niat yang tidak terwujud, ada satu harapan yang tidak tercapai. Tapi kan bukan berarti itu menentukan harapan-harapan lain tidak tercapai gitu. Misalnya nih saya ke pasar gitu, saya ke pasar, saya pengen beli sepatu, ya sepatu Keds misalnya. Ternyata sepatu Kedsnya habis, udah dibeli sama orang, dan saya merasa gagal nih, saya nggak berhasil saya beli sepatu Keds. Tapi apakah itu menentukan ketika saya ke pasar pengen beli hal lain gitu? Misalnya saya pengen ke pasar besoknya untuk beli sayur gitu. Apakah impian saya atau tujuan saya ke pasar beli sepatu Keds hari sebelumnya itu menentukan impian saya atau tujuan saya ke pasar hari kedua untuk beli sayur? Enggak. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita punya impian yang tidak terwujud, terus tidak mau punya impian lagi, ini menurut saya persepsi yang kurang tepat gitu. Persepsinya kurang tepat gitu ya. Jadi jangan begitu. Jadi ketika punya impian yang tidak terwujud atau kandas, ya bikin impian yang baru. Bikin impian yang baru. Oke, welcome teman-teman yang baru masuk ya. Banyak banget ini ya. Gak banyak sih, gak terlalu ramai juga. Saya tuh udah lama banget teman-teman yang gak live streaming. Dan malam ini kebetulan, sebenarnya tadi subuh ya pengen ngobrol sama teman-teman yang ada di Instagram, tapi gak sempet ya, gak sempet aja. Terenggalek hadir, halo Jogja, malam juga Tiranda. Oke. Kita buka lagi question nih ya. Oke, ini impiannya mulia. Impiannya tuh pengen masuk surga. Wah, ini kok emojinya kok nangis gitu. Emojinya tuh harus optimis dong. Ini gak perlu dijawab karena bukan pertanyaan ya. Tips untuk bangkit dari kegagalan. Persepsi kamu tentang kegagalan harus diluruskan dulu.
Ya jadi apa ya? Karena kadang kita gini, kita bilang tuh gagal gitu ya. Kita tuh sering apa? Kayak definisi gagal kita kayak cuma nih, saya eh pengen jualan produk gitu hari ini kan. Terus nggak laku. Besok jualan lagi. Ada yang mau beli tapi PHP. Besok jualan lagi. Udah mau COD tapi cancel. Akhirnya aduh kayaknya saya gagal nih jualan gitu. Apakah itu gagal sebenarnya? Ya di satu sisi benar, tapi kayaknya biasa gitu ya. Itu bukan sebuah. Nah kita ini kadang downgrade sebuah kegagalan. Dulu itu gagal itu ya ada orang pengusaha modalnya puluhan juta, terus dia berjuang puluhan tahun dan tidak berhasil. Ya itu gagal gitu ya, gagal. Cuman gagalnya yang Anda alamin apa gitu. Ya, jadi jangan di downgrade gagal apa rencana tidak sesuai apa ya? Rencana tidak sesuai bayangan kita, apakah itu gagal? Sebenarnya menurut saya itu bukan gagal gitu ya. Ketika impian kita atau goals kita molor, apakah itu gagal? Enggak menurut saya gitu. Jadi definisi gagal dulu ini yang harus diluruskan. Ketika kita punya goals, kita kejar tidak terwujud, apakah ini gagal? Kalau misalnya teman-teman ngejar omset, Anda kan teman-teman bisnis gitu ya. Kuliah deh misalnya teman-teman kuliah. Punya goals, punya IPK semester ini IPK-nya 4. Ternyata tembusnya adalah 3,2. Teman-teman merasa gagal gitu. Wah, targetnya 4, 3,2. Menurut saya ini bukan gagal gitu. Anda sudah berhasil tapi tidak 100%. Ya, tidak 100%. Yang gagal itu adalah orang yang tidak dapat IPK. Berarti dia nggak berusaha, dia nggak ikut ujian gitu. Nah jadi persepsi kita tentang kegagalan harus dirubah. Jangan sampai apa ya, remeh-remeh dikit gagal, remeh-remeh dikit gagal. Makanya banyak yang bilang ya, kok anak generasi sekarang tuh lebay gitu. Ya tapi saya ngerti memang, karena seringkali kita punya ekspektasi yang tinggi, gak terwujud kita sakit hati. Ya, dan ketika kita punya perspektif yang benar tentang kegagalan, artinya bangkit ini tidak diperlukan gitu. Ketika kita ditolak, kita biasa aja. Goals meleset, biasa aja. Jadi nggak usah bicara bangkit gitu. Persepsinya kita tentang gagalan itu harus dilurusin, dibenerin gitu. Coba teman-teman berpikir deh. Coba kita membayangkan lagi gitu. Bagi teman-teman mungkin yang bisnis atau yang berkarir ataupun sekarang yang mungkin lagi kuliah ya, atau sedang apapun kegiatan teman-teman. Kalau kita bicara apakah kita udah berhasil atau sukses, mungkin belum. Tapi apakah kita benar-benar gagal gitu sekarang? Coba deh kita membayangkan secara global dengan kondisi dunia saat ini. Pra pandemi banyak yang di PHK, banyak bisnis yang tutup, banyak yang keluarganya amburadul, banyak yang broken home bahkan kena mental health dan lain. Apa kita benar-benar gagal? Ya, apa kita benar-benar gagal gitu, teman-teman? Ya, jadi kalau enggak yang enggak perlu bangkit ya. Just ya lanjutkan aja apa yang teman-teman udah kerjakan. Oke. Dipatahkan semangat oleh orang tua gitu. Sebenarnya nggak apa ya, bicara sebenarnya kita tidak bisa dipatahkan semangatnya oleh siapapun kalau kita tidak punya ekspektasi atas siapapun. Misalnya ketika saya pengen jualan sama si A, saya tidak berharap, saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya pengen produk saya terjual, tapi saya tidak berekspektasi atau ngarep si A itu beli. Karena kalau dia butuh, dia beli. Kalau enggak, ya sudah. Nah, seringkali persepsi kita seperti itu gampang diterapkan sama orang lain, tapi agak sulit diterapin sama orang tua. Makanya, persepsi kita ini harus cara pandang kita melihat orang tua ini harus dirubah, teman-teman. Artinya, tidak semua orang tua kita kan sempurna ya. Ada memang orang tuanya suportif, tapi pengalaman saya ketemu anak-anak muda zaman sekarang, orang tuanya itu ya agak tidak demokratis gitu ya. Ya dalam tanda kutip mungkin ada yang suka banding-bandingin, pencapaian kita tidak pernah cukup gitu. Nah,
Kalau Anda punya orang tua yang seperti itu, atau mungkin Anda merasa Anda tidak dianggap dan tidak dihargai sama orang tua. Kalau Anda merasa di posisi itu ya sudah. Kalau emang seperti itu orang tua kita, ya sudah. Jadi fokusnya adalah bukan ke apa ya. Kita tidak butuh validasi dari orang tua untuk menentukan kita semangat atau ngedown gitu. Ya tentunya kita pengen membahagiakan orang tua, kita pengen bikin bangga orang tua, tapi sekali lagi itu tugas kita. Ya, kalau Anda bantu orang lain, misalnya dia mau dimaling motornya. Ternyata mungkin dia salah paham, terus dia marah-marah sama Anda gitu. Apakah Anda sakit hati? Berarti kalau Anda sakit hati berarti Anda nggak tulus. Kalau Anda tulus ya sudah. Dia nggak tahu aja kita lagi bantuin dia. Tapi tugas kita sudah selesai karena tugas kita adalah membantu orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan orang tua, tugas kita adalah berbakti. Tuhan tidak meminta kita untuk dibikin, kamu harus jadi kebanggaan orang tua kamu. Kamu harus jadi the best. Kamu harus jadi membahagiakan. Enggak, tugas kita tuh berbakti. Ya, tugas kita tuh fokusnya di kita, bukan di respon orang tuanya, bukan di bagaimana orang tua bersikap sama kita. Itu nggak pernah diatur. Yang diatur adalah bagaimana kitanya, apa yang lu lakuin gitu. Nah, jadi kenapa kita dipatahkan semangat oleh orang tua ya? Pertanyaannya apa ya? Kenapa bisa dipatahkan gitu? Ya, kenapa bisa dipatahkan? Karena mungkin kita punya ekspektasi lebih sama orang tua kita, yang dimana orang tua kita juga manusia biasa, bukan psikolog handal. Oke, pertanyaannya ini dari Izul nih, Bang, kalau visinya udah ada tapi belum tahu dari mana mulainya, bagaimana cara untuk mengambil langkah menurut Abang? Ya kalau udah punya visi, kalau udah punya visi, saya tidak percaya siapapun tidak tahu cara memulai. Karena namanya visi nih, saya nih orang punya visi pasti dia tahu dia ada di mana. Orang yang nggak punya visi adalah orang yang tidak sadar dia ada di mana. Ya kalau ada orang-orang, kamu ayo dong berjuang gitu, kamu nggak kasihan misalnya sama orang tua. Santai aja mah, hidup enjoy, katanya kayak gitu. Ya berarti dia tidak sadar bahwa dia hidup di ujung tebing gitu. Kalau ada apa-apa dengan orang tuanya, dia bisa hancur secara finansial. Nah, kalau orang udah punya visi, orang udah tahu dia di mana. Oh, saya merantau nih. Saya harus berjuang untuk hidup saya di tanah rantau. Nggak bisa ngandel orang tua. Visi saya adalah saya harus bisa bayar kuliah sendiri. Saya harus bisa mandiri di tanah rantau. Itu visi saya. Langkahnya gimana? Ya kamu udah tahu di mana mulainya. Ya mulai aja. Nah seringkali kenapa yang bikin kita nggak mulai-mulai? Karena kita pengen tahu langkah A, B, sampai Z-nya dulu baru memulai. Terlalu perfeksionis. Udah mulai, apa yang bisa dilakuin? Kalau misalnya pengennya mandiri di tanah rantau, ya apa? Apa yang bisa bikin kamu mandiri? Cari, googling. Coba tanyain. Ya. Jadi mulai dari apa yang bisa dilakuin. Nggak harus dapat A sampai Z-nya dulu. A saja udah cukup. Ya. Jadi mulai sebisanya. Kalaupun gagal gimana? Ya sudah. Dari Miss Rana. Satu motivasi buat calon pengusaha muda. Jangan males. Udah itu aja sih. Tips masuk surga, jalur bisnis, kumaha? Aduh. Jujur saya belum pernah masuk surga, jadi agak kurang bisa kasih tahu ya. Ya, yang penting intinya kalau bisnis jangan sampai merugikan orang, jangan sampai nipu. Gini. Ya kita kembali sama Nabi ya, kan ada 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah, ya bisa dipercaya, jujur. Itu sih, amanah dan jujur. Bisa bertanggung jawab, amanah dan jujur, gitu aja. Kalau dalam bisnis ya. Karena dalam bisnis harga diri dan nama baik adalah adalah segalanya ya. Tips PD. Untuk percaya diri, banyak mungkin teknis-teknis untuk secara psikologi ya. Cuman saya percaya bahwa ada quote yang bilang fake it until you make it. Biar pede dulu. Jadi sok pede dulu, lama-lama jadi pede. Itu bisa. Cuman kalau saya tipikal orang yang lebih praktikal. Apa sih yang bisa saya lakuin biar tambah pede? Kalau di buku The Magic of Thinking Big dikatakan
Kalau kamu jalan melangkah 25% lebih cepat dari biasanya. Kalau duduk ketika event apapun, duduk di bangku depan. Kalau sekarang ibarat Zoom atau Google Meet, jangan dimatikan videonya, buka videonya. Nah, jadi cara-cara praktikal gini yang seringkali orang tuh anggap biasa, tapi itu dampaknya besar ke self confidence kita. Nah, ketika bersuara lebih lantang atau lebih keras, ya. Nah, konteksnya kalau dalam bisnis atau dalam perkuliahan atau dalam karir adalah kita butuh keterampilan. Kita harus kita mau pede, tapi kita merasa kita kayaknya nggak layak untuk pede. Makanya apa yang bikin kita layak untuk pede? Kemampuan atau skill. Ya, ketika Cristiano Ronaldo ditanya siapa pemain terbaik sepanjang masa menurut kamu, dia bilang, "Me, saya pemain terbaik sepanjang masa yang saya kenal," gitu. Bayangin ya, dia punya tingkat kepercayaan diri terhadap kemampuannya segitunya. Ya, jadi gimana tips biar pede? Salah satunya kalau saya ya latihan, be better gitu. Jadi setiap hari latihan jadi lebih baik gitu. Berprogres. Ya, jangan pede karena udah berhasil, pedelah karena bertumbuh. Apa lagi tadi ya? Wait. Tips tidak iri dengan pencapaian orang lain, apalagi iri terhadap orang yang sedang mesra-mesranya. Iri tanda tak punya. Iya, iri tanda tak punya. Kalau tentang mesra-mesra sih, kalau dalam hal asmara ya, kalau dalam hal asmara percaya deh, setiap hubungan yang ditunjukkan kemesraannya kepada publik aslinya tidak mesra secara privasi. Kalau teman-teman lihat pasangan suami istri yang di luar tuh biasa aja gitu, nggak ada mesra-mesranya. Percaya sama saya, itu sangat harmonis rumah tangganya. Jadi dia nggak perlu tunjukkan kemesraannya. Jadi kalau ada orang berhubungan, pacaran atau nikah, sering ditunjukkan dengan kemesraannya, saya percaya. Ya maksudnya tidak semuanya, cuman dari orang-orang yang saya lihat gitu, itu hidupnya nggak baik-baik aja. Jadi nggak usah iri kalau orang lihat mesra-mesranya. Justru kita harus berempati, kasihan. Kok dia ya, kok segitunya ya dia harus nunjukin mesra-mesranya gitu ya. Segitukah dia harus berusaha nunjukin sama dunia kalau hubungannya baik-baik aja padahal tidak baik-baik aja. Nah, kalau pencapaian gitu, ada orang lain yang terima ini, terima itu, berhasil gitu. Tipsnya adalah jangan cuma lihat mereka. Lihat orang lain juga yang lagi berjuang, yang lagi struggle, yang lagi jatuh gitu. Bukan untuk kita membanding-bandingkan, artinya bukan apa ya, kita bukan satu-satunya orang yang lagi jatuh, kita bukan satu-satunya orang lagi berjuang, banyak gitu. Banyak sekali orang lagi struggle dengan bisnisnya. Cuman seringkali karena kita pikirannya ini, matanya itu cuma ngelihat orang yang udah nyampe di finish, kita nggak sadar bahwa di samping kita tuh masih banyak yang agak mau tenggelam, di belakang kita masih banyak yang baru belajar gitu. Jadi biar nggak iri, ya jangan cuma lihat pencapaian orang. Pertama ya dari dianya lihat prosesnya, kedua lihat juga yang lain masih banyak yang berjuang. Ya kita justru bersyukur, ya paling tidak kita masih bisa ngelihat orang yang punya pencapaian banyak di dunia lain yang mungkin ngelihat orang berjuang aja atau mencapai sesuatu aja mereka nggak mampu atau nggak sempet gitu. Halo, selamat yang baru datang ya. Ini udah jam 11, sepertinya udah malam ya. Saya akan jawab 2 pertanyaan terakhir. Semoga nanti kita bisa lebih sering live streaming. Ya, apa yang saya sampaikan teman-teman bukan sebuah hal baku atau patokan. Ini hanya sharing aja. Ya teman-teman nggak perlu anggap ini sebagai sebuah titah atau fatwa. Ya maksudnya teman-teman kalau cocok silahkan diambil. Kalau memang nggak cocok ya jadi wawasan aja. Ya. Bukannya semua itu, tadi ini ya lanjutan yang tadi ya, bukannya semua itu atas restu orang tua. Setelah Allah, kalau orang tua tidak merestui langkah kita berarti kita tidak akan lancar jalan ke depannya. Betul, saya setuju. Ya, saya sangat setuju dengan restu dan ridho orang tua ya. Cuman kadang kita harus membedakan antara restu, ridho, dan izin.
Ya, saya percaya tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Ya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya susah. Kalau ada pun, berarti orang tuanya yang bermasalah. Ya, berarti orang tuanya yang bermasalah. Tapi saya percaya setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Namun, tidak semua orang tua cukup dewasa. Tidak semua orang tua cukup punya kemampuan untuk bisa percaya terhadap anaknya. Gitu. Ya, ketika anaknya pengen bisnis, orang tua bukannya mensupport, tapi malah, aduh nanti kamu gagal, aduh nanti kamu gini, tuh kayak gitu. Bukan berarti orang tua nggak percaya, tapi orang tua khawatir. Nah, disinilah PR kita sebagai anak harus memahami orang tua dan bukan yang ngerengek atau berdalih bahwa ya saya kayak gini-gini aja kayak orang tua. Nah, itu mental chicken mindset kalau katanya Pak Denny Santoso gitu. Itu seringkali kita berdalih di balik kata saya takut Pak, saya takut apa namanya durhaka terhadap orang tua saya. Ya, saya takut kualat gitu. Kalau Anda niatnya buruk, ya pasti. Tapi kalau di satu sisi kayak saya ini tidak harus menjadi contoh ya. Ketika saya pertama kali kuliah sambil bisnis, itu orang tua saya cukup menentang. Ya, saya pun emosi saat itu. Saya pikir kenapa ya kok segitu menentangnya gitu. Sekarang saya baru sadar saat itu orang tua saya sebenarnya bukannya tidak suka saya bisnis, tapi mungkin khawatir karena di benak orang tua saya itu sudah ada sebuah plan untuk anak-anaknya yang menurut orang tua itu cukup ideal untuk diikuti. Nah, cuman ketika ada anaknya satu yang berbeda, dianggap itu sebuah kesalahan. Akhirnya harus diluruskan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya mungkin orang tua saya belum bisa mempercayakan saya untuk mengambil keputusan dalam hidup. Lah, jadi masalahnya bukannya ada restu atau tidak ada restunya. Masalahnya adalah apakah orang tua sudah cukup percaya sama Anda untuk mengambil keputusan dalam hidup. Ini bukan masalah bisnis atau tidak, restu atau tidak. Masalahnya adalah Anda masih anak kecil di mata orang tua. Dan selamanya akan seperti itu sayangnya kalau Anda tidak buktikan. Ya, saya bukan iri ya. Saya kadang ngelihat teman-teman saya yang mohon maaf nih, ada yang single parent, dari kecil dia kayak jadi kepala keluarga karena ibunya single parent, jadi dia ngurusin ibunya dari nol. Itu dia sangat-sangat dipercaya oleh ibunya karena dari kecil dia sudah seperti menggantikan posisi ayahnya yang tidak ada sebagai kepala keluarga. Semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan orang tuanya serahkan sama dia. Beda sama saya atau mungkin sama kita-kita yang orang tuanya alhamdulillah masih lengkap dan kita belum punya belum harus untuk jadi kepala keluarga. Kita masih jadi anggota keluarga. Mungkin sampai kita bisa menikah dan banyak loh teman-teman yang sampai ada orang menikah, udah punya rumah tangga sendiri, bahkan keputusan pun masih diambil sama orang tua mereka loh. Ya, jadi ya ini tidak ada langkah praktis ya. Intinya kembali sama niat kita. Kalau Anda merasa khawatir, Pak saya nggak mau deh main terlalu beresiko sepertinya seperti itu, ya nggak masalah. Anda ya udah ikuti kata hati Anda gitu, ikuti kata. Nah, cuman saat itu ketika saya mulai kuliah sambil, kata hati saya mengatakan bahwa saya harus buktikan nih sama orang tua saya. Saya bisa, dan kalau saya buktikan orang tua saya sepertinya bakal support. Nah, tapi kalau kata hati Anda mengatakan hal lain, ya sudah ikuti aja kata hati Anda. Ya, tapi kalau Anda merasa ini suatu hal yang perlu Anda lakukan, ya lakuin. Semoga, insya Allah kalau niat kita baik, Tuhan buka jalan. Ya, dan jangan lupa, bukan satu-satunya, salah satu hal yang bisa merubah takdir adalah doa. Kita bisa ngelakuin apapun, kita bisa ngomong apapun, dan orang tua kita nggak bakal dengar. Makanya, gimana cara ngerubahnya? Doa. Ya, ketika orang tua kita berdoa terbaik buat kita, kenapa kita nggak berdoa yang terbaik buat orang tua kita? Seringkali kita lupa hal itu. Seringkali kita cuma menuntut sama orang tua kita tanpa mengambil langkah apapun. Ya, kan kayak anak kecil aja kan kalau seperti itu ya. Oke. Gitu. Biar nggak ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab ya. Gak masalah, nanti
Insya Allah mungkin setiap hari Jumat, atau rencananya sih seminggu sekali pengen live ya. Cuman karena mungkin ada kesibukan jadi gak sempet tapi lupa ya. Ya sudah. Oke, tapi kalau teman-teman pengen nanya nggak perlu DM, nanti tunggu live aja. Kalau DM saya kadang jarang respon juga. Biar nggak ekspektasi berlebihan, gimana menurut saya? Tidak ada yang namanya ekspektasi berlebihan. Selalu ekspektasi itu harus ada gitu. Ekspektasi harus positif, optimis, harus besar, luar biasa. Tapi yang dikecilin tuh bukan ekspektasinya. Yang dikuatin adalah mental kita ketika menghadapi sebuah kegagalan. Mental kita dalam menghadapi situasi yang genting. Mental kita ketika menghadapi kondisi di mana angin tidak berpihak kepada kita gitu. Jadi bukan ekspektasi yang dihilangin. Kalau ekspektasinya dihilangin ya hidup gitu-gitu aja, nggak seru gitu. Justru ketidaktahuan kita terhadap masa depan itu yang bikin itu menantang gitu kan. Kenapa orang suka nonton film horor? Karena dikaget-kagetin gitu. Kebayang nggak? Dikagetin sama hal serem aja dinikmati, apalagi dikagetin sama hal-hal yang luar biasa. Nah, jadi selalu, bahkan di dalam Islam kan kita harus berhusnuzon gitu, kita harus berprasangka baik. Jadi prasangka ini nggak bisa dihilangin, itu udah naluriah gitu. Antaranya, pilihannya antara kita mau berprasangka baik, husnuzon, atau berprasangka buruk, tinggal pilih. Jadi prasangkanya jangan dihilangin, cuman mentalitas kita, sikap kita, ketahanan kita gitu. Kalau dalam syariat ya, iman kita ketika iman itu nggak diuji ketika kita dapat rezeki besar aja kan. Iman kita itu justru diuji, bahkan dalam sebuah ayat Quran dikatakan, apakah mereka tidak merasa ketika mereka mengatakan mereka sudah beriman, mereka nggak diuji. Justru yang ujian yang paling besar adalah orang-orang yang paling beriman, teman-teman. Orang-orang yang hafid Quran, orang-orang yang ini konteksnya dalam agama Islam ya. Ulama-ulama besar itu justru yang godaannya paling gede gitu. Kalau kita ini ya mohon maaf nih, ada astagfirullah, nauzubillah, yang masih sering maksiat. Setan aja malas gangguin. Udah jadi teman soalnya. Ngapain digangguin tuh, udah pasti maksiat dia gitu. Jadi yang digoda itu orang. Nah, dalam berjuang, kita ini yang mulia banget impiannya, pengen membahagiakan orang tua, bayar kuliah sendiri, pengen bisa naik hajikin orang tua, pengen membantu keluarga. Justru kita ini yang diuji dengan apa? Dengan zona nyaman, dengan kegagalan sementara, dengan orang-orang yang nyinyir sama kita. Jadi itu ujiannya gitu. Jadi kalau Anda berharap tidak ada ujian seperti itu, Anda salah besar. Justru itu yang kita kuatkan mentalnya kita. Jadi bukan ekspektasinya, ya. Selalu berpikir positif, selalu optimis. Tapi sadari bahwa tantangannya pasti ada, tantangannya pasti berat, selalu ada naik turun, naik gunung pun ada tantangan. Nah disitulah yang kita kuatkan mental kita. Gimana cara kita kuatin? Seperti otot, sering-sering sakit lah, sampai sakit itu udah nggak terasa lagi. Sering-sering jatuh, sampai luka itu nggak terasa lagi. Ya, kalau teman-teman masih merasa dikit-dikit down, dikit-dikit sakit, berarti sering-seringlah down sampai down itu udah nggak kerasa lagi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat sharing malam hari ini. Saya doakan yang terbaik buat Anda semuanya yang lagi berjuang. Tuhan Allah selalu bersama Anda. Selamat malam. Assalamualaikum.